Kan kalau yang dari bantuan Kemensos kayak PKH, BPUM kan bisa daftar prakerja Mbak di tahun yang sekarang. Nah, tapi kalau Baik. kita nih alumni prakerja mau daftar bantuan lain kayak bantuan Kemensos itu bisa nggak Mbak? Jadi, manakah yang bisa untuk alumni prakerja teman-teman? So far, dari yang saya baca teman itu, semua kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman-teman update lagi prakerja, khususnya buat teman-teman alumni dan juga teman-teman yang belum prakerja. Ada kabar baik teman-teman untuk di tahun 2023 ini pemerintah menyiapkan 470 triliun untuk bantuan sosial buat teman-teman semua. Jadi ada 7 bantuan sosial teman-teman yang bisa teman-teman ikuti selama memenuhi syarat, dan apakah alumni prakerja bisa dapatkan salah satu dari bantuan itu bakal lebih teman-teman. Jadi pastikan kalian simak sampai akhir. Dan seperti biasa buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silakan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate mengenai prakerja dan juga bantuan lain, plus juga penghasil uang untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Nah teman, jadi untuk prakerja teman-teman ya, jadi banyak teman-teman alumni yang bertanya, Kak, ini tahun 2023, skemanya sudah berubah, bukan skema semi bansos lagi. Apakah alumni prakerja bisa dapat prakerja? Jawabannya udah nggak bisa teman-teman ya. Tapi kalau bantuan lain apakah masih bisa? Jawabannya mungkin masih bisa teman-teman. Jadi, tadi sudah Coach CS Prakerja menanyakan apakah alumni prakerja yang sudah dapat insentif 2,4 juta dari prakerja itu masih berhak dan berpeluang untuk lolos atau dapat bantuan lain di tahun ini. Jadi ini jawaban CS Prakerja mengenai hal tersebut teman-teman. Kalau kita alumni prakerja nanti itu bisa nggak untuk daftar bantuan lain lagi ya? Bantuan bagaimana Bapak Misalnya maksudnya? kan kalau yang dari bantuan Kemensos kayak PKH, BPUM kan bisa daftar prakerja Mbak di tahun yang sekarang. Nah, tapi kalau Baik. kita nih alumni prakerja mau daftar bantuan lain kayak bantuan Kemensos itu bisa nggak Mbak? Baik. Jika maksudnya Bapak sudah menjadi peserta kartu prakerja, kemudian Mm-mm. Bapak ingin mendapatkan bantuan lain, seperti itu. Iya benar Mbak, di tahun ini. Baik. Untuk bantuannya jika boleh tahu bantuan apa Bapak? Misal yang ada kan kayak bantuan PKH seperti itu sih Mbak. Contohnya mungkin kayak bantuan PKH atau mungkin Baik. bantuan subsidi upah nanti jika ada seperti itu sih. Baik, Pak. Jika Bapak ingin mendapatkan perihal bantuan subsidi upah, Bapak bisa konfirmasi perihal bantuan subsidi upah melalui website di https://bsu.kemnaker.go.id atau dapat menghubungi call centernya di nomor telepon 1500 630. Kemudian apabila Bapak ingin mendapatkan bantuan seperti PKH, BPNT, atau BST, Bapak dapat melakukan konfirmasi perihal PKH, BPNT, atau BST-nya melalui link di https://cekbansos.kemensos.go.id atau unduh aplikasi Cek Bansos yang resmi dari Kementerian Sosial Republik Indonesia pada Play Store untuk pengguna Android-nya, Pak. Seperti itu. Oke, jadi intinya Apakah kita tidak dihambat Mbak ya, tidak dilarang Mbak ya, jika mau mendaftar Mbak ya. Baik, kami sarankan Bapak dapat konfirmasi kembali kepada pihak perihal untuk bantuan subsidi upahnya atau perihal di PKH, BPNT, atau BST-nya, Pak. Seperti itu. Oh, jadi dicek dulu Mbak ya, apakah bisa atau tidak Mbak ya? Benar, Pak. Seperti Oke. itu, bisa melakukan pengecekan. Apakah informasi sudah cukup jelas, Bapak Agus? Sudah cukup jelas Mbak. Dan oke teman-teman, jadi itu ya. Jadi CS dari bahasanya itu tidak melarang. Jadi artinya masih ada kemungkinan teman-teman yang alumni prakerja itu bisa dapat bantuan teman-teman sesuai dengan info yang diinfokan oleh pihak CS Prakerja tadi dengan menghubungi bantuan yang ingin kalian coba daftarkan. Dan ini teman ada 7 list daftar bantuan untuk tahun 2023 yang sudah siap cair, yang sudah di-approve. Jadi biar lebih clear, kita akan screen record di sini teman-teman. Oke teman-teman, jadi nih ya dari ekonomi bisnis teman-teman, ini adalah daftar 7 bansos siap cair 2023
pemerintah siapkan anggaran 470 triliun. Wow, angkanya besar banget teman-teman. Oke, kita mulai ya. Nah, pemerintah menyiapkan dana 470 triliun untuk bantuan sosial pada 2023 teman-teman. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Outlook Perekonomian Indonesia 2023 Rabu kemarin. Nah, Sri Mulyani mengatakan beberapa bansos akan tetap digulirkan pemerintah pada 2023 untuk mendorong daya beli masyarakat. Tahun ini, belanja subsidi kompensasi di atas 500 triliun. Tahun depan, bansos kita mencapai 470 triliun. Itu untuk menjaga daya beli masyarakat dan memberikan jaringan pengaman sosial terutama kepada kelompok rentan, kata Sri Mulyani dikutip Kamis tahun 2002 bulan 12 kemarin teman-teman. Pro bansos yang diseluruhkan akan tetap dilanjutkan sebagai program bansos di tahun 2023 seperti program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan program Indonesia Pintar. Kemudian bantuan ini pun bertujuan untuk membantu ekonomi masyarakat kelas bawah. Selain itu, bantuan ini merupakan program unggulan dari pemerintah yang diselenggarakan untuk menunjang perekonomian dan tentunya menambah daya beli masyarakat kelas bawah. Pada tahun ini pun, pemerintah telah melaksanakan beberapa bansos mulai dari BSU, BPNT, PPKM, dan BST. Di tahun 2023 diperkirakan ada 7 bansos terbaru teman-teman. Nah, apa aja? Yang pertama ini teman-teman. 1. BPNT, bantuan pangan non-tunai. Pemerintah akan memberikan bantuan kepada masyarakat sebanyak 2.000 per bulan dalam bentuk saldo e-wallet. Dikutip dari laman resmi Kemensos, BNPT atau program sembako adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non-tunai dari pemerintah yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat atau KPM setiap bulannya melalui mekanisme perbankan. KPM akan menerima kit bantuan non-tunai berupa kupon elektronik, e-voucher dari bank penyalur. Besaran bantuan pangan non-tunai adalah 110.000 per KPM per bulan untuk BPNT. Sementara itu, besaran program sembako periode Januari-Februari 150.000, namun sejak periode Maret sampai Agustus dinaikkan menjadi 200.000 teman-teman. Jadi ada peningkatan untuk dari bulan Maret sampai dengan bulan Agustus. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai dan apabila bantuan tidak dibelanjakan dalam bulan tersebut, maka nilai bantuan tetap tersimpan dan terakumulasi. KPM dapat menggunakan e-voucher tersebut untuk membeli beras serta bahan pangan lainnya seperti telur sesuai jumlah dan kualitas yang diinginkan di e-warung. Oke, jadi dia nggak bentuk uang, namun bukan berupa voucher, tapi itu bisa ditukarkan menjadi benda-benda seperti beras, telur untuk kebutuhan kita. Jadi nggak uang tunai, tapi berupa kupon untuk ditukarkan di e-warung teman-teman, seperti itu. Oke. Kedua, bantuan program Keluarga Harapan atau PKH teman-teman juga banyak banget. Pemerintah akan tetap menunjukkan bantuan PKH di tahun ini. Ini akan menargetkan 10 juta keluarga di seluruh Indonesia. Betul ini pemerintah memberikan anggaran sebanyak 3 juta per tahun untuk ibu hamil dan usia dini, 19.000 per tahun untuk siswa SD dan 1,5 juta untuk pelajar SMP. Adapun untuk pelajar SMA diberikan bantuan 2 juta per tahun dan 2,4 juta per tahun untuk penderita disabilitas berat serta lansia 70 tahun ke atas, teman-teman. Nanti saya akan bahas satu persatu untuk detail cara daftar, lalu juga cara ceknya, teman-teman. Jadi sekarang kita bahas secara umum untuk list-list bantuannya aja, teman-teman, seperti itu. Yang ketiga, PIP atau PIP Diknasmen Kemendikbudristek. Bantuan program Indonesia Pintar yang berasal dari Kementerian Pendidikan dialokasikan kepada 17,9 juta siswa penerima mulai dari SD sederajat hingga SMA sederajat. Pelajar akan diberikan dana yang digunakan untuk menunjang pembelajaran. Ini pun juga sudah berlaku dari tahun-tahun sebelumnya, teman-teman. Berikutnya yang keempat, PIP Kementerian Agama. Pemerintah melalui Kementerian Agama akan memberikan bantuan seperti PIP Diknasmen Kemendikbudristek, namun dikhususkan untuk sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama seperti MI, MTS, dan juga MA. Lalu yang kelima, KIS PBI. Pemerintah akan memberikan bantuan iuran BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan. Jadi ini kayak bantuan berupa BPJS, kita di cover BPJS tapi kita nggak perlu bayar iuran setiap bulannya, seperti itu. Yang keenam, BLT Dana Desa, teman-teman. Pemerintah akan memberikan bantuan sebesar 300.000 kepada masyarakat yang telah memenuhi syarat. Program ini pun termasuk program lanjutan dari tahun sebelumnya. Desa dapat menganggarkan bantuan ini maksimal sebesar 40%, namun pada tahun 2023 nanti menjadi maksimal 25%. Jadi agak turun, teman-teman, seperti itu. Dan yang ketujuh, udah nggak asing, yaitu program Kartu Prakerja, teman-teman. Jadi anggarannya cukup besar, 5 triliun.
dan harusnya untuk 1 juta pendaftar teman-teman, seperti itu. Jadi manakah yang bisa untuk alumni prakerja teman-teman? So far dari yang saya baca teman itu, yang penting kalian memang memenuhi syarat teman-teman. Misalnya nih, kalian menurut kalian yang tidak mampu, kalian bisa dapat bantuan seperti BPNT, bantuan PKH, ini bisa kalian dapatkan teman-teman. Kalau ini nggak bisa, karena ini kan untuk yang masih pelajar ya, jadi nggak mungkin bisa. Lalu juga yang PBI pun menurut saya masih ada peluang untuk bisa dapat teman-teman. Dan juga untuk bantuan BLT dan desa pun juga harusnya masih ada peluang. Jadi nanti saya akan bahas lebih detail lagi mengenai syarat-syaratnya nanti per bantuan. Jika yang banyak yang berminat, please komen di bawah. Bantuan mana yang mau dibahas duluan selain prakerja. Jadi saya akan cek, saya akan hubungi pihak yang menyelenggarakan apakah masih bisa untuk alumni prakerja untuk mendaftar dan juga mendapatkan bantuan lain setelah dapat prakerja teman-teman, seperti itu. Oke teman-teman, jadi sekian infonya untuk update bantuan pemerintah di tahun ini, tahun 2023 ada 7 bantuan yang angkanya pun besar banget. Jadi buat teman-teman tunggu update-nya, dan please buat yang suka, silahkan kalian like, komen, dan juga share info ini. Dan juga buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Saya Aryawan Agus dan pastikan kita ketemu lagi di next video. Dadah!